Shalom adik-adik, selamat pagi. Kembali lagi kita akan memulai ibadah PT kita pada pagi hari ini. Kakak harap adik-adik tetap dalam keadaan sehat dan terus bersemangat ya untuk beribadah. Ya adik-adik, kita akan memulai ibadah PT kita. Sebelumnya kakak undang adik-adik untuk bersaat teduh terlebih dahulu. Adik-adik, kita akan memulai ibadah PT kita. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu Mars PT. Baik adik-adik, tetap berdiri, kita akan menyanyikan lagu NKB 7, Nyanyikanlah Nyanyian Baru. Ya adik-adik, masih tetap berdiri, kita akan memulai doa pembukaan kita. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang terkasih, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Hari ini kami akan memulai ibadah PT kita. Berkati ya Tuhan Yesus dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati juga hamba sebagai liturgos dan Bapak Andreas Wandi sebagai pelayan firman. Dan berkati juga adik-adik yang akan mengikuti ibadah PT yang saat ini berlangsung ya Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ya adik-adik, kita akan membacakan Mazmur pujian kita yang terambil dari Mazmur 47 ayat 1-4 yang akan dibacakan oleh adik Brinet. Ya adik-adik, kakak ulang lagi sekali, kita akan membacakan Mazmur pujian kita
dari Mazmur 47 ayat 1 sampai 4. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluk-elukkanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ya adik-adik, kakak persilakan adik-adik untuk duduk kembali. Sebelum kita masuk ke pelayanan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Gita Bakti 46, Tuhan Yesus Sungguh Sayang. Baik adik-adik, kita akan masuk kepada pelayanan firman. Saya persilahkan Pak Penatua Andreas Wandi. Puji Tuhan kepada anak-anak teruna, pada saat ini kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini kami boleh membaca, merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu Tuhan, biarlah Engkau sucikan dan Engkau berkati di dalam hati, jiwa, pikiran kami. Sehingga firman-Mu akan memberikan suatu kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, berfirmanlah Tuhan kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak teruna, pada hari ini yang menjadi bacaan kita yaitu Kitab Hagai. Yang menjadi bacaan kita, Kitab Hagai pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Hagai pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Syatiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam Besar, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedangkan rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan, semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi keadaanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah
yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Anak-anak teruna yang kami kasihi, demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Anak-anak yang kami kasihi, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan merupakan suatu kekuatan di dalam kehidupan kita untuk melakukan kesetiaan kepada Tuhan. Anak-anak teruna yang kami kasih di dalam Yesus, kalau pada saat ini bacaan daripada Hagai ini tidak lepas hubungannya dengan bangsa Israel, khususnya suku Yehuda, yang mana pada waktu itu dia baru saja pulang dari pembuangan, menjadi tawanan Babilonia. Bukan berarti dia tidak disertai oleh Tuhan dalam masa pembuangan, tetapi Tuhan tetap setia, walaupun mungkin terkenal bangsa Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk, menyeleweng, tapi Tuhan tetap mencintai kepada umatnya, yaitu bangsa Israel. Anak-anak teruna yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada waktu baru pulang dari pembuangan, karena di situ telah diberi kebebasan oleh raja dari Persia, bahwa bangsa Yehuda diberi kesempatan untuk kembali pulang ke Yerusalem. Apa tujuannya, anak-anak teruna? Yaitu Tuhan memberikan suatu rencana untuk kembali membangun bait suci. Sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam perikopnya, ajakan untuk membangun kembali bait suci. Kita tahu, anak-anak sekalian, bait suci itu secara fisik adalah gedung atau tempat untuk beribadah kepada Tuhan. Begitulah keprihatinan daripada Tuhan kepada keberadaan gereja ataupun bait suci yang ada di Yerusalem, karena lama ditinggalkan oleh bangsa Israel dan menjadi suatu jajahan daripada bangsa Babel, sehingga gedung gereja menjadi suatu reruntuhan. Bait suci karena menjadi suatu reruntuhan, rusak karena tidak terpelihara. Itulah Tuhan menggerakkan kepada Nabi Hagai. Nabi Hagai diutus oleh Tuhan untuk memperingatkan kembali kepada bangsa Israel, untuk menasihati kembali supaya membangun bait suci. Tapi apa jawabannya daripada bangsa Israel, saudara-saudara yang kami kasihi? Bahwa yang di sini dikatakan, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Itu secara tidak langsung, anak-anak sekalian, dia pun masih tetap membangkang, tidak mau membangun rumah Tuhan. Apa yang dilakukan bagi bangsa Israel untuk membangun rumah sendiri-sendiri? Artinya mementingkan daripada diri sendiri. Tapi apa yang diutamakan daripada rumah itu dibangun untuk dirinya sendiri? Yang dikatakan di sini yaitu, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang sedikit. Kamu makan tidak sampai kenyang. Kamu minum tidak sampai puas. Kamu pakaian tidak sampai panas. Artinya di sini adalah hidup manusia itu adalah sia-sia kalau mengutamakan akan
pribadi sendiri. Seperti bangsa Israel, mengutamakan rumah sendiri, bukan mengutamakan rumah Tuhan. Tetapi kalau bangsa Israel itu mengutamakan rumah Tuhan, membangun bait Allah, seperti dikatakan di dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah, serta kebenarannya, maka di situ akan ditambahkan kepadamu. Sungguh luar biasa firman Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, maka di situ berkat Tuhan akan nyata bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kepada adik-adik sekalian, kita belajar seperti kitab Hagai ini, untuk tetap melakukan yang terbaik, mengutamakan kepada Tuhan. Maka di situ luar biasa kasih Tuhan, dan Tuhan akan memberkati. Oleh sebab itu kepada kita semua, ya, adik-adik sekalian, kiranya firman Tuhan saat ini memberikan peringatan, nasihat kepada kita untuk melakukan dan mengutamakan kepada Tuhan. Karena kalau kita mengutamakan Tuhan, kalau kita mencari Tuhan, maka di situ Tuhan akan memberikan berkat yang luar biasa. Dan pada saat ini kepada kita semua, anak-anak teruna, Tuhan itu setia kepada kita. Dan yang boleh kita rasakan dalam hidup ini, yaitu dengan kemampuan yang ada, kesehatan yang ada, itu pun juga merupakan suatu berkat Tuhan. Lalu apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan? Yaitu untuk mengutamakan kepada Tuhan. Lalu kapan kita mengutamakan kepada Tuhan? Mengutamakan kepada Tuhan, yaitu setiap saat, setiap waktu kita selalu mencari Tuhan. Karena Tuhan adalah andalan bagi kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Kami yakin kepada anak-anak sekalian pada saat ini, kiranya firman Tuhan memberikan teguran nasihat kepada kita semua untuk tetap setia, untuk mencari Tuhan, karena Tuhan merupakan suatu kekuatan di dalam kehidupan kita kepada orang yang percaya. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati firman Tuhan ini, menguatkan kita untuk tetap setia, untuk tetap mencari Tuhan. Walaupun keadaan seperti saat ini, dalam masa-masa pandemi, sulit untuk kita lakukan di dalam kehidupan ini, untuk mencari Tuhan, bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tapi kita dituntut untuk masing-masing di rumah mendengarkan akan firman Tuhan. Tetapi semuanya itu tidak menghalangi untuk kita selalu mencari Tuhan. Maka di situ Tuhan akan memberikan berkat anugerah di dalam kehidupan kita. Amin. Marilah adik-adik kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Kalau pada saat ini kami boleh bersama-sama diperdengarkan akan firman Tuhan yang memberikan suatu nasihat, peringatan di dalam kehidupan anak-anak teruna, supaya mengutamakan kepada Tuhan, bukan mengutamakan akan diri sendiri. Tetapi bagi orang percaya, kalau mengandalkan kekuatan itu kepada Tuhan, maka luar biasa kasih Tuhan bagi kehidupan kita. Kiranya Tuhan firman-Mu supaya menjadikan suatu peringatan untuk kami, untuk tetap mengutamakan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini juga kami berdoa untuk anak-anak teruna, walaupun secara daring, di rumah masing-masing, Tuhan tetap memberkati, Tuhan tetap menyertai dalam kehidupannya. Biarlah kasih-Mu tetap memelihara di dalam kegiatan apa yang dilakukan bagi kami sekalian, khususnya bagi anak-anak Tuhan yang percaya kepadamu,
Kiranya Tuhan kuatkan, mampukan dalam menjalani kehidupan ini. Segala pergumulan, permasalahan senantiasa boleh diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan menguatkan, memampukan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami yang sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Mari kita menyanyikan lagu Gita Bakti 39, Bukan Karena Upahmu. Adik-adik, mari kita berdiri, kita akan masuk di dalam doa persembahan yang akan dibawakan oleh adik Davina. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami baru saja memberikan persembahan kami, kiranya berkati persembahan yang merupakan ungkapan syukur kami ini atas segala pernyataan yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang hari yang tak pernah henti-hentinya agar bisa pergunakan dan baik, terutama dalam perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, kakak persilahkan untuk duduk. Baik adik-adik, sekarang kita masuk di Warta PT. Untuk Warta PT-nya, terima kasih untuk pelayan firman, Penatua Andreas Wandi, dan terima kasih juga untuk kakak-kakak pemain musik dan perekam video. Untuk Warta PT-nya, ibadah online-nya tetap ya adik-adik, jam 9 pagi. Dan ajak juga teman-temannya dan share video ini ke teman-temannya yang lain. Baik adik-adik, kita akan masuk ke pengutusan. Untuk itu kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu Gita Bakti 116, Yesus inginkan diriku bersinar terang. Terangnya makin tersebar di dalam
Kita akhiri pada ibadah saat ini, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Kami merasakan pertolongan Tuhan yang boleh menyertai kami di dalam ibadah pada saat ini. Tuhan boleh memberkati dari awal, pertengahan, sehingga pada akhirnya. Kiranya Tuhan, kasih karunia-Mu tetap menyertai kepada kita sekalian. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus yang akan memberkati kita sekalian dari saat ini kekal selama-lamanya.